Khawatir tak kebagian jatah, sebelah warga berebut nomor antrian saat mengikuti vaksinasi massal di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Mereka berebut setelah mengetahui kuota vaksin dibatasi hanya 1.000 dosis per hari. Meski sempat terjadi rebutan, warga kembali mengantri dengan tertib usai diatur petugas. Sebelum divaksin, warga harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuota kita kan terbatas, ya kan? Berhubung masyarakat sudah terlalu banyak, kita himbau jangan sampai berkerumun, ya sama kerjasamanya. Baru berkerumun sekarang angka COVID-19 khususnya ini di DKI dan lainnya kan naik tinggi, dikhawatirkan. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya warga Jakarta, warga dengan KTP luar daerah juga bisa mendapatkan vaksinasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Demo tolak kedatangan pimpinan KPK di Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat bentrok dengan LSM. Edi Prabowo akan dengarkan tuntutan jaksa dalam sidang kasus suap ekspor benih lobster. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fani Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi demo kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Kericuhan hingga saling lempar terjadi lantaran mereka tidak terima diganggu saat bertemu bupati. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan kepala desa di halaman pendopo Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Para kepala desa yang tengah berdialog dengan Bupati untuk membahas surat teguran yang mereka terima merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah anggota LSM. Para anggota LSM yang tidak terima orasinya dihentikan marah hingga terjadi aksi saling pukul dan lempar antara kedua kubu. Kami ingin menanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman Abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari Abdes itu. Kepala desa ya? Dan alat sound kami dirusak juga. Kericuan yang terjadi membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan kantor. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas kepolisian berhasil membubarkan aksi massa. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Demo tolak kedatangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Nusa Tenggara Barat di Mapolda berlangsung ricuh. Polisi berusaha membubarkan mahasiswa yang memblokade jalan raya. Tak kunjung ditemui oleh Kapolda NTB bersama Wakil Ketua KPK yang berada di dalam Mapolda NTB, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat memblokade jalan raya. Kericuan sempat terjadi ketika polisi berusaha membubarkan blokade mahasiswa. Penolakan terjadi karena pendemo menilai lembaga anti rasuah kini sudah tidak lagi independen, jadi pelindung koruptor. Usai dibubarkan, mahasiswa pun kembali ke kampus dan berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Kita ke ibu kota, pemirsa. Polisi menangkap 3 dari 15 pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Dari hasil tes urin, ketiganya positif mengonsumsi narkoba.
Jajaran Polsek Johar Baru menangkap 3 orang warga Johar Baru pasca tawuran antar pemuda di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Ketiga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan guna pengembangan kasus. Selain itu, polisi terus melakukan penyelidikan guna mencari terduga pelaku lain. Ada 15 nama para pelaku ini dan sementara kita baru berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Kita lakukan penangkapan, sementara dari 15 nama-nama yang sudah ada di kita masih kita lakukan pengembangan dan pencarian. Ada barang bukti Pak dari 3 orang ini yang diamankan? Sementara barang bukti yang kita dapatkan seperti benda tajam belum kita temui, namun di HP masing-masing itu ada bukti cacatan bahwa dia adalah pelaku. Sebelumnya, tawuran antar 2 kelompok pemuda ini terjadi di perlintasan kereta api kawasan Sentiong, Jakarta Pusat, Senin dini hari kemarin. 2 kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Beberapa di antaranya juga melengkapi diri dengan senjata tajam. Selain meresahkan warga karena kerap berulang, tawuran antar pemuda ini juga menyebabkan sejumlah kerusakan fasilitas umum. Nggak tahu sih, kalau kemarin udah begini juga sih keadaannya, tawuran juga. Nah ini mungkin yang sekarang yang susulan lagi mungkin Mas. Kita juga nggak begitu tahu juga, tadi langsung tahu udah ada lemparan-lemparan batu, botol gitu, petasan. Polisi pun sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penangkapan pelaku tawuran di Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat sudah bergabung melalui telepon Kapolsek Johar Baru Kompol Edison. Selamat sore Pak Edison. Selamat sore. Baik Pak Edison, apa informasi terbaru dari hasil pemeriksaan 3 pelaku tawuran yang sudah ditangkap? Hasil pemeriksaan terbaru daripada tersangka ini yang baru kita kembangkan ini kayaknya ada dendam lama antara kelompok ini, Bu. Motifnya dendam lama antar kelompok. 3 pelaku tawuran yang sudah ditangkap ini berasal dari 2 kubu yang berbeda, Pak? Ini dari kubu yang dari Johar, Bu. Untuk kubu satunya kan lagi dari daerah mana, Pak? Itu dari daerah Senen itu, Pak. Sentiong, Pak. Baik, apa pengakuan dari ketiga pelaku tawuran ini, Pak? Ya, pengakuannya itu karena ada dendam lama itu, Bu. Pengakuan dia di bulan Januari ada ribut, jadi buntutnya sampai sekarang gitu, Bu. Baik, sejak Januari hingga bulan Juni artinya aksi tawuran ini sudah berulang kali terjadi sebenarnya, Pak? Jarang, Pak. Baru beberapa hari ini aja tawuran itu baru mulai. Dan kami mendapat informasi bahwa 3 orang yang ditangkap ini juga positif mengkonsumsi narkoba. Benar demikian, Pak? Setelah kita lakukan tes urin memang positif 2, Pak. 2 yang positif. Baik, apakah akan ada pengembangan untuk menangkap pelaku-pelaku lainnya, Pak? Untuk dari kita akan melakukan pengembangan terus, ada sekitar 15 dari pengakuan yang kita amankan. Itu kita akan cari terus sejauh mana keterlibatan dia di dalam tawuran yang terjadi ini. Para pelaku ini apakah tergabung dalam sebuah kelompok atau geng tertentu seperti itu, Pak? Ini kelompok yang di Johar, Mbak. Yang di Kelurahan Johar itu. Mereka ini ada dalam satu geng atau kelompok kriminal atau yang sering melakukan tindak-tindak kriminal lainnya mungkin, Pak? Enggak, ini cuma kelompok anak-anak aja, Bu. Jadi kalau yang kelompok di Senen kita masih kita kembangkan itu dari wilayah Senen. Baik, untuk saya ingin konfirmasi 15 terduga pelaku lainnya ini hanya dari kelompok Johar Baru saja atau sudah termasuk dari kelompok lainnya, Pak? Yang dari Johar Baru aja, Bu, yang kita kembangkan dari pengakuan yang kita amankan. Baik, artinya untuk kelompok lainnya yang tadi Anda sebutkan berada di Senen akan ada koordinasi dengan Polsek setempat? Iya, kita koordinasi untuk mengungkap yang di wilayah sana sama Kapolsek Senen. Baik, selain meresahkan warga, Pak, informasinya aksi tawuran ini juga sempat menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Apa saja fasilitas umum yang rusak akibat aksi tawuran?
Waktu malam itu waktu kejadian sekitar jam 2 itu anggota langsung datang karena ada laporan langsung datang membubarkan. Itu cuma ada batu sama pecahan kaca aja untuk laporan dari masyarakat, belum ada tentang kerusakan. Apakah ada warga yang melaporkan kejadian tawuran pada malam itu, Pak? Ada, Mbak, ada warga. Baik, artinya pasal apa yang akan dikenakan kepada para pelaku yang sudah ditangkap ini, Pak? Sementara mungkin kita akan kenakan pasal masalah ketertiban umum. Untuk penggunaan narkotikanya seperti apa, Pak? Untuk narkotikanya nanti kita rehab, Mbak. Ada indikasi bahwa ada pelaku yang masih di bawah umur, Pak, dari kelompok ini? Yang kita amankan tidak ada bawah umur, Pak. Kalau untuk 15 terduga pelaku lainnya? Masih belum tahu, Mbak, karena belum kita amankan. 3 pelaku yang sudah diamankan ini, apa profesinya sehari-hari, kegiatannya sehari-hari, Pak? Prosesinya ya sebagai ya kebanyakan nggak ada kerjaan, Mbak. Ngangguran begitu artinya ya, Pak? Baik, Pak Edison, tentunya kami akan tunggu update dari penangkapan terduga pelaku lainnya. Terima kasih Kompol Edison Kapolsek Johar Baru sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menghadapi sidang tuntutan. Edi Prabowo akan dengarkan tuntutan jaksa dalam sidang kasus suap ekspor benih lobster. Sidang tuntutan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo bersama terdakwa lain digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Terdakwa kasus ekspor benur yang akan dituntut bersama Edi, yakni Andre Misanta pribadi dan Safri yang merupakan staf sus Edi. Kemudian Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edi dan Ainul Fakih selaku staf pribadi istri Edi, Iis Rosita Dewi. Sebelumnya Edi Prabowo telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa pada Rabu lalu. Sementara dalam kasus ini, Edi didakwa menerima uang suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster. Edi Prabowo ditangkap KPK atas dugaan kasus suap izin ekspor benih lobster. Edi menerima suap $77.000 Amerika dan 24 miliar rupiah yang kemudian dibelanjakan barang-barang mewah. November tahun lalu KPK menangkap Edi Prabowo atas dugaan kasus suap izin ekspor lobster. Selain Edi, KPK juga telah menetapkan 6 tersangka, mulai dari staf pribadi hingga pihak swasta. Dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 52,3 miliar rupiah terkait dugaan suap ekspor benih lobster. Uang ini berasal dari para eksportir yang memiliki izin dari KKP. Penyitaan ini adalah tindak lanjut penyidikan dugaan kasus suap ekspor lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Uang ini merupakan dana garansi bank dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin ekspor lobster. Suap yang diterima Edi Prabowo senilai $77.000 dan 24 miliar rupiah untuk memperlancar perizinan eksportir benih lobster dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama Suharjito dan para eksportir benur lainnya. Penerimaan suap dilakukan melalui perantara para terdakwa lainnya. Uang tersebut kemudian digunakan Edi Prabowo untuk belanja barang mewah di luar negeri, membeli sejumlah aset tanah dan mobil mewah, juga membelikan apartemen dan perhiasan untuk staf pribadi wanitanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Akan hadir usai jeda bersama rekan saya Fandi Hasib, informasi pemerasan terhadap supir pengangkut barang kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kami akan kembali sesaat lagi.